Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jika terdengar jelas, bisa ketik di kolom chat dengan kata jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib ruang webinar. Pertama, aktifkan kamera. Kedua, nonaktifkan mic. Ketiga, berpakaian dan duduk mengikuti webinar dengan sopan. Keempat, kolom chat dipergunakan untuk kepentingan mengikuti webinar. Kelima, mengikuti arahan moderator. Baik Bapak Ibu, pada webinar ini kami mengangkat tema mengenal letter of credit tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan pembicara pertama yaitu Bapak Rahmatullah Siddiq, selaku Manajer Trade Operation PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebelumnya sebagai Manajer Trade Operation di Bank BNI Syariah. Assalamualaikum Pak Siddiq, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Duta. Alhamdulillah baik Pak Duta. Pak Duta gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Siddiq. Dan pembicara kedua yaitu Bapak Ahmad Akbar Habibi, selaku founder YPS Habibi Academy, anggota Apresindo, dan ahli kepabeanan. Assalamualaikum Pak Bobi, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Duta. Bagaimana kabar Pak Duta dan Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pembicara pertama, boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Untuk slide pertama, siap? 1, 2, 3. Slide kedua. Slide berikutnya. Selanjutnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Siddiq untuk memberikan atau menyampaikan materinya. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Duta untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, para peserta untuk webinar kali ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan letter of credit atau yang biasa disebut dengan LC. Untuk mengenal letter of credit lebih dekat, untuk materinya akan disampaikan sebagai berikut. Silakan next Pak. Baik, ini ada 3 materi yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian definisi dan jenis letter of credit. Yang ketiga, alur transaksi letter of credit. Next. Next, Pak. Baik. Dalam transaksi ekspor impor, ini ada mengenal metode pembayarannya ada 4 jenis. Yang pertama adalah advance payment atau pembayaran di awal, kemudian letter of credit, yang ketiga adalah documentary collection atau non-LC, yang keempat adalah open account atau pembayarannya di akhir. Keempat pembayaran ini kalau bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semua, bahwa yang pertama merupakan metode pembayaran yang paling aman bagi si eksportir. Karena dia akan menerima pembayaran terlebih dahulu di awal. Kemudian yang kedua ada letter of credit. Ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pembeli dan penjual, eksportir ataupun importir. Kemudian yang berikutnya adalah documentary collection, di mana resikonya ini lebih besar dari sisi eksportir ataupun penjual. Kemudian open account, ini risikonya lebih besar bagi eksportir,
karena dia akan mengirimkan barang yang terlebih dahulu, baru kemudian menerima pembayaran. Next, Pak. Ya, next. Untuk pembayaran di awal, lebih jelasnya kita akan sampaikan seperti ini, bahwa seperti biasa Pak, baik pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi ataupun kesepakatan untuk penjualan dan pembelian, jual beli ya Pak, pasti ada memiliki namanya slash kontrak ataupun PO, purchase order ya, ataupun SPK. Ketika ini sudah terjadi, kemudian baru next Pak. Ini si pembeli melakukan pembayaran ketika sudah disepakati, kemudian pembayaran di awal. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman barang oleh penjual. Dari sisi ini tentu risikonya lebih besar bagi si pembeli. Dan baru kemudian karena kenapa dia melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian pengiriman barangnya itu lebih di akhir, sehingga ini ada risiko. Pertama, risikonya perbedaan jenis barang yang dipesan ataupun ada cacatnya. Nah, sehingga dari sisi ini bagi pembeli risikonya lebih besar. Tapi bagi eksportir, untuk metode ini ataupun ada pembayaran di awal ataupun advance payment, pengiriman barang di akhir tentu lebih menguntungkan karena dia sudah memegang pembayaran di awal. Next, Pak. Baik. Ini letter of credit, sama Pak, Bapak dan Ibu semua, bahwa dalam proses penjualan pembelian, kita harus memastikan bahwa adanya sales contract ataupun PO dan SPK, ataupun SPK. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kesepakatan hukum yang tentu akan berakibat hukum bagi kedua belah pihak. Ini penting dan perlu dilakukan oleh keduanya. Nah, setelah sales contract disepakati, baik penjual dan pembeli ini memilih untuk menggunakan metode pembayaran dengan letter of credit. Karena dari sisi ini, baik si pembeli dan penjual menguntungkan. Kenapa menguntungkan bagi penjual? Karena dengan adanya letter of credit ini, tentu adanya pihak ketiga, yaitu pihak bank yang menjamin akan adanya pembayaran. Sehingga walaupun duit dananya belum diterima oleh si penjual ketika mengirimkan barang, tapi janji dari bank adalah pasti. Seperti itu. Nah, bagi si pembeli pun ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena tentunya dia pasti akan menerima barangnya. Ketika penjual sudah mengirimkan barangnya, maka penjual baru akan menagihkan. Artinya dari sisi ini, penjual melakukan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu mengirimkan barangnya. Baru kemudian menagihkan pembayaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keuntungan bagi si pembeli adalah adanya kepastian dari sisi jenis barang yang akan dikirimkan. Seperti itu. Nah, untuk tahapannya, ketika sudah disepakati antara penjual dengan pembeli, baru kemudian si pembeli datang ke bank untuk melakukan permohonan pembukaan LC-nya. Karena LC adalah janji bayar, tentu ini harus diinisiasi atau diawali dengan permohonan dari pihak si pembeli kepada bank. Nah, pada saat pembeli datang ke bank akan melihat terlebih dahulu sales kontraknya. Apakah sales kontraknya wajar, apakah barangnya ini diperbolehkan dari sisi hukum di negara tersebut. Nah, kemudian di sisi ini bank tentu memiliki risiko karena mengeluarkan janji bayar. Nah, untuk itu si pembeli diharapkan bisa memberikan sebuah jaminan, entah bentuknya dalam kita menyebutnya bank itu cash collateral atau jaminan uang yang ditaruh di bank, tentunya akan digunakan nanti untuk pembayaran. Oke, kemudian next Pak. Setelah bank melihat syarat dan kondisinya sudah oke, sudah sesuai dengan sales kontrak, baru kemudian
bank menerbitkan LC. Ini diterbitkannya melalui atau kepada bank pihak si penjual yang sudah ditunjuk atau dicantumkan di dalam sales kontrak. Dalam penerbitan LC ini ada 3 cara yang digunakan atau dilakukan oleh bank. Ini cukup memilih salah satunya ketika menerbitkan LC ini. Yang pertama, penerbitannya menggunakan aplikasi ataupun sistem SWIFT yang ini dimiliki oleh hampir seluruh bank di seluruh dunia yang memiliki ataupun bertransaksi dengan letter of credit. Yang kedua, dengan metode telex. Ini telex ini sudah teknologi lama yang tidak digunakan lagi oleh bank, sudah digantikan dengan SWIFT. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pengiriman pos. Nah, LC yang diterbitkan nanti dikirimkan by pos, by DHL ataupun JNE kepada bank yang si penjual, bank pihak si penjual. Next, Pak. Baik, ketika LC diterima oleh bank pihak penjual, dia segera memberitahukan kepada penjual, yaitu nasabahnya, bahwa dia menerima LC atau janji bayar. Nah, ini perlu diperhatikan juga, menjadi perhatian untuk kita semua bahwa benar ini LC adalah janji bayar, tapi kemudian ada syarat yang perlu dipenuhi oleh si penjual, yaitu apa? Mengirimkan barang yang sesuai dengan syarat yang tercantum di dalam letter of credit. Ketika ini penjual sudah menerima advance LC-nya, kemudian memastikan bahwa syarat dan kondisi sesuai dengan yang tercantum dalam sales kontrak, baru kemudian penjual mengirimkan barang. Next, Pak, boleh. Mengirimkan barang sebagaimana yang sudah disepakati. Kemudian, next. Baru setelah mengirimkan barang, pihak penjual berhak untuk menagihkan kepada bank yang menerbitkan LC melalui banknya dia dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam letter of credit ataupun LC. Biasanya yang disyaratkan tentunya adalah yang pertama invoice-nya atau faktur penagihan, faktur penjualan. Yang kemudian yang kedua adalah bukti transportasi pengiriman barang. Nah, bukti pengiriman barang ini biasanya pengirim barang melalui kapal laut, maka buktinya adalah bill of lading, ataupun melalui pengiriman udara itu dengan airway bill. Nah, salah satunya ataupun apapun yang menjadi disyaratkan di dalam LC. Next. Yang ketujuh, berikutnya adalah pengecekan dan pengiriman dokumen oleh si bank penjual kepada bank penerbit LC. Kewajiban dari bank penjual, ataupun di sini adalah kita menyebutnya negotiating bank, ini harus untuk mengecek, memberikan advice kepada penjual, apakah ada syarat-syarat ataupun term yang tidak sesuai dengan LC-nya. Jadi mencocokkan antara dokumen dengan syarat-syarat LC-nya. Ini sudah menjadi kewajiban pihak bank. Setelah dirasa cocok, sesuai dengan antara dokumen dengan LC-nya, baru kemudian ini mengirimkan dokumen kepada bank penerbit. Next. Nah, setelah dokumen diterima oleh bank penerbit, kemudian dicek kembali, disesuaikan antara syarat dan kondisi dalam LC dan dokumen yang dikirim, baru kemudian pihak bank membayarkan. Walaupun misalkan barangnya belum sampai kepada pihak pembeli, nah ini bank tetap harus membayarkan, karena di dalam syarat-syarat dokumennya sudah sesuai. Next, Pak. Oke, itu adalah LC. Nah, ini documentary credit ataupun documentary collection. Untuk documentary collection ini merupakan saya menyebutnya semi LC ya, Pak. Bapak Ibu, kenapa saya menyebutnya semi LC? Karena sebagian mirip dengan LC. Namun perbedaannya adalah tidak ada janji bayar dari pihak
bank. Oke. Pertama sama seperti yang lainnya, tentunya ada sales contract. Next. Nah, setelah adanya sales contract, kemudian pihak penjual mengirimkan barang kepada si pembeli sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan atau tercantum di dalam sales contract. Kemudian next, Pak. Baru kemudian di sini pihak penjual melibatkan bank untuk mengirimkan dokumennya. Next, Pak. Nah, pihak bank pun nanti akan mengecek antara isi dokumennya antar dokumen karena tidak ada LC sehingga tidak ada pengecekan ataupun pencocokan antara dokumen dan juga dengan LC-nya. Sehingga kirim dokumen, setelah itu diterima oleh si banknya si pembeli sebagaimana yang tercantum di dalam sales contract. Next. Setelah bank si pembeli menerima dokumen pengiriman barang tersebut, menyampaikan kepada pihak pembeli bahwa ada dokumen penagihan dari si penjual. Nah, jika Bapak dan Ibu perhatikan bahwa perbedaannya adalah dengan dokumen dari kredit ataupun LC adalah ini pihak bank tidak melakukan janji bayar ataupun menerbitkan LC, tapi kemudian menjadi kewajiban si bank pembeli untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumennya kepada si pembeli untuk dokumen aslinya. Kenapa? Karena nanti dokumennya baru akan diserahkan setelah pihak pembeli mengirimkan ataupun membayarkan kepada bank. Baru nanti dokumennya diserahkan. Di mana nanti tentunya dokumen ini akan digunakan untuk pengambilan barang di pelabuhan ataupun di bandara. Next. Nah, ini setelah dibayar. Next, Pak. Setelah pihak pembeli melakukan pembayaran kepada pihak bank, baru bank memberikan dokumennya kepada pihak pembeli dan kemudian membayarkan untuk tagihannya kepada bank pengirim dokumen untuk diserahkan kepada pihak penjual. Next. Oke. Ini untuk metode yang keempat, yaitu pembayaran di akhir. Ini di mana risikonya dari sisi ini pembayarannya dari sisi penjual lebih besar karena pembayaran di belakangan. Mohon maaf, izin Pak untuk Bapak Ibu minum. Untuk metode ini, pihak penjual seperti biasa melakukan sales contract antara penjual dengan pembeli. Setelah disepakati, kemudian pihak penjual mengirimkan barang. Next, Pak. Ini pengiriman barang kepada pembeli. Next. Dan pembayaran ini dilangsung. Nah, jika Bapak dan Ibu melihat, ini tidak melibatkan bank, artinya ketika pengiriman barang, pihak penjual juga pada saat yang sama mengirimkan dokumen-dokumennya kepada pihak pembeli. Sehingga pihak pembeli bisa dengan mudahnya mengambil barang di pelabuhan ataupun di bandara. Kemudian baru setelah itu dia melakukan pembayaran. Jika dilihat, tentu dari sisi ini penjual lebih besar resikonya. Next. Oke. Ini definisi dan juga jenis-jenis LC. Next. Baik. Di sini seperti yang sudah disampaikan bahwa apa sih LC, seperti apa bentuknya. LC ataupun letter of credit merupakan suatu janji bayar dari bank penerbit ataupun issuing bank kepada penjual selama syarat dan ketentuan yang ada dalam LC terpenuhi. Jadi Bapak dan Ibu perlu perhatikan dua poin yang sudah kita perbesar, kita bold, yaitu janji bayar, kemudian syarat dan ketentuan terpenuhi.
Artinya di sini selama pihak eksportir ataupun pihak penjual memenuhi atau melakukan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah tercantum dalam LC, maka wajib hukumnya bagi bank untuk melakukan pembayaran. Itu LC. Dan LC ini tentunya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan instrumen ataupun metode pembayaran yang sudah lama digunakan. Bahkan sejarah mencatat dari semenjak tahun 1848 itu Amerika untuk membantu keperluan negaranya itu juga sudah menggunakan LC. Seperti itu. Jadi artinya ini memang salah satu metode pembayaran yang penggunaannya sudah lama digunakan. Nah, perkembangan zaman untuk jenis-jenis LC ini ada 4 dari sisi waktu pembayaran. Yang pertama adalah side atau atas unjuk. Kenapa atas unjuk ataupun side? Karena ketika dokumennya diunjukkan, maka wajib kemudian bank untuk membayarkan. Kemudian ada usance ataupun berjangka. Ini artinya ketika barang dikirim, kemudian dokumen juga dikirim ke bank, maka tidak langsung bank membayarkan. Tetapi membayarkannya kapan? Sesuai yang tercantum di dalam LC. Ada yang 30 hari baru dibayarkan, kemudian ada yang 90 hari. Ini tergantung kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual, yang nanti kemudian dimasukkan ke dalam LC-nya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah jenis LC usance payable at site. Ini LC-nya berjangka, tapi kemudian dibayarkan atas unjuk. Nanti untuk alurnya akan kami sampaikan. Kemudian ada juga usance payable at usance. Nah, ini ada LC-nya sudah berjangka, tapi kemudian dibayarkannya juga berjangka. Apa perbedaan dari keempat ini? Nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya. Next, Pak. Oke, ini alurnya. Ya, ini slide. Bapak dan Ibu semua, ini kembali saya tekankan bahwa pasti yang namanya kontrak, yang namanya transaksi jual beli, berapapun nilainya sebenarnya ada sales kontraknya ataupun PO-nya, setidaknya ada. Bahkan kalau saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita belanja di Alfa juga atau di Indomaret ada buktinya. Itu yang menjadi landasan hukum antara penjual dengan pembeli, walaupun nilainya hanya 1.000 misalkan. Apalagi yang nilainya jutaan, bahkan miliaran, pasti ada hitam di atas putih, ada sales kontraknya. Ini penting. Kemudian setelah disepakati antara penjual dengan pembeli, syarat-syaratnya, jenis barangnya, kapan diserahkan barangnya, bagaimana metode pembayarannya, kemudian apa tanggung jawab pembeli dan penjual, di mana letak penyerahan barangnya. Ini sebenarnya bagian panjang dari sales kontrak yang harus ada di dalam kontrak. Kemudian tanggung jawab pembeli itu ada di mana, kemudian tanggung jawab penjual sampai di mana. Next. Oke, ini pihak pembeli datang setelah disepakati lahir sales kontrak, datang kepada pihak bank, mengatakan mengajukan permohonan pembukaan LC dengan dasar sales kontrak ataupun PO yang sudah disepakati. Nah, setelah bank melihat bahwa sales kontraknya sesuai, kemudian syarat sudah penuhi, baru kemudian bank menerbitkan LC tersebut. Next, Pak. Ya, ini LC terbit, sama Pak. Bapak dan Ibu semua, bahwa penerbitan LC ini saat ini sudah lazim dan banyak menggunakan yang namanya aplikasi ataupun sistem SWIFT. Sedikit saya berbicara tentang SWIFT ini adalah alat komunikasi antara bank yang sudah lazim digunakan di seluruh dunia. Untuk seluruh bank, ini lazimnya mereka memiliki SWIFT yang menjadi komunikasi, salah satunya adalah menerbitkan LC.
Kenapa ini saat ini sudah menjadi lazim dan penting menggunakan aplikasi SWIFT ini antar bank? Karena bank juga perlu untuk memastikan bahwa LC yang diterima oleh bank penjual adalah benar ataupun asli, otentik dari bank yang menerbitkan. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya, ada yang namanya LC fiktif, kemudian mungkin pernah dengar ya, LC abal-abal. Nah, karena memang itu sudah dihindarkan dengan cara ataupun melalui SWIFT ini. Nah, ketika diterima oleh bank, next Pak, bank tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan ataupun autentifikasi bahwa ini benar nggak ya diterbitkan oleh bank A, ini benar nggak ya diterbitkan oleh bank B misalkan. Begitu diterima by SWIFT itu langsung bahwa memang ini asli diterbitkan oleh SWIFT. Karena alat komunikasi SWIFT ini merupakan alat komunikasi yang terenkrit, bahwa ini tidak bisa dihack ataupun dihack gitu, dijebol oleh pihak manapun karena security-nya sangat-sangat terjamin. Kemudian ini disampaikan kepada pihak penjual untuk LC-nya bahwa penjual ataupun eksportir menerima janji bayar, kemudian pihak penjual baru harus Pak, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sebagai penjual perlu diperhatikan juga, perlu memastikan adanya kesesuaian antara sales kontrak dengan LC yang diterbitkan, dengan LC yang Bapak Ibu terima. Karena kenapa boleh jadi LC-nya berbeda. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian sales kontrak dengan LC berbeda? Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu mengajukan keberatan ataupun komplain kepada pihak pembeli. Disampaikan melalui komunikasi yang memang sudah terjadi bahwa ini kok sales kontraknya berbeda dengan LC-nya. Jenis barangnya berbeda. Nah, ini kalau pihak penjual ataupun Bapak dan Ibu tidak memperhatikan, ketika nanti kita main kirim barang saja, kemudian menagihkan kepada pihak penjual, kepada bank, tentu bank tidak akan membayarkan. Karena kenapa? Karena seantara dokumen, antara syarat dengan kondisinya tidak terpenuhi. Ini perlu diperhatikan, cukup memperhatikan itu aja, bahwa syaratnya sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah pihak penjual baru kemudian mengirimkan barangnya. Next, Pak. Nah, pengiriman barang, kemudian baru pada saat yang sama ataupun di hari berikutnya bisa setelah pengirim barang menagihkan langsung kepada bank penerbit melalui bank penjual. Next. Oke, ini sudah menjadi kewajiban dari bank penjual ketika menerima dokumen LC dari eksportir ataupun penjual harus memberikan aksesori, Pak. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu semua, baik pihak penjual maupun pihak pembeli, tidak perlu khawatir dengan wah ini LC susah, ini LC ribet, ini LC seperti ini. Karena kenapa? Pertama, LC mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, pihak bank akan dengan sangat senang membantu ataupun menjadi advisory ataupun penasehat dalam hal transaksi-transaksi ini. Pengalaman saya dalam industri perbankan, Pak, banyak kita mencoba menyampaikan ke nasabah, kemudian akan dengan sangat senang untuk memberikan advisory kepada pihak penjual, ini baiknya seperti ini. Bahkan advisory yang kami sampaikan juga, itu kami berikan ketika pertama kali mengadvise atau memberikan LC-nya di poin 4 tadi, Pak. Ini sudah kami sampaikan kepada pihak penjual bahwa ini apakah mungkin syarat yang dipenuhi, boleh jadi syarat-syaratnya sudah sesuai dengan sales kontrak. Tapi kemudian kita menyampaikan, Pak, ini benar, Bapak bisa nih, Ibu bisa memenuhi ini, karena sepertinya sulit, Pak. Seperti itu. Nah, ini sudah menjadi kewajiban kami pihak bank untuk memberikan advisory. Oke, next. Nah, pada saat kami menerima dokumen, mengecek, kemudian menyampaikan jika ada yang tidak sesuai, ini juga ketika kami mengecek, tentu kami akan menyampaikan
apa saja yang menjadi adanya ketidaksesuaian antara LC dengan dokumennya, dengan syaratnya. Karena tadi sudah saya menyampaikan bahwa antara LC dengan dokumen kami akan mencocokkan, kami akan mengecek. Jika ada yang tidak sesuai, kami akan menyampaikan kepada penjual. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini LC-nya untuk dokumennya, invoice-nya tidak sesuai. Ada yang seharusnya tercantum, tapi tidak tercantum. Nah, ini perlu ataupun bisa dikoreksi ataupun direvisi. Tidak masalah, ataupun bisa diperbaiki. Nah, hal-hal ini juga kami sampaikan ketika mengecek dokumen Bapak dan Ibu semua. Ya, jika dirasa sudah sesuai, kemudian baru kita mengirimkan dokumennya kepada pihak penerbit. Sehingga pada saat di pihak penerbit, ini kami memastikan dokumen tersebut sudah comply ataupun sudah sesuai antara dokumen dengan LC-nya dan ini bisa langsung dibayar. Nah, ini perbedaan LC set dengan yang lainnya adalah ketika LC sudah diterima oleh pihak bank, yaitu bank penerbit, maka bank harus langsung membayarkan. Ini karena set atau atas unjuk. Next, Pak. Nah, ini jalurnya adalah tentu bank akan mengecek terlebih dahulu. Dalam ketentuan yang berlaku dan disepakati dalam perbankan internasional, secara internasional, ataupun kami menyebutnya UCP, Uniform Custom dan Practice yang biasa digunakan dan disepakati antara bank-bank yang di dunia bahwa pihak bank penerbit diberikan waktu 5 hari, Pak. Jadi Bapak dan Ibu semua memang pada prakteknya kita tidak langsung membayarkan karena kami diberikan waktu secara wajar untuk mengecek kesesuaian antara dokumen dengan LC-nya. Jika sudah sesuai, langsung bayar. Ini langsung dibayar tanpa menunggu persetujuan dari pembeli. Karena kenapa di awal ketika pembeli memberikan atau melakukan permohonan kepada bank untuk membuka LC, itu sudah serta-merta memberikan adanya finansial ataupun dananya. Seperti itu. Oke. Next. Ya, ini sama LC usance. Diawali dengan adanya sales kontrak. Next, Pak. Nasabah kemudian pihak pembeli melakukan pengajuan permohonan kepada bank. Di sini tentu ada syarat-syarat yang berlaku. Nah, ini saya sedikit mau menyampaikan saja, sekedar pengetahuan buat Bapak dan Ibu semua, bahwa ketika pembeli mengajukan permohonan kepada pihak bank, ini antara bank dengan masing-masing bank, maksud saya setiap bank itu memiliki ketentuan yang berbeda. Namun, poin yang paling penting dan ini pasti sama adalah ketika bank melakukan penerbitan LC, tentu ada risiko finansial bagi bank, sehingga bank perlu melakukan pengamanan ataupun mitigasi risiko untuk menghilangkan risiko finansial tersebut, yaitu pihak pembeli harus menaruh ataupun menyimpan dananya sebesar dengan LC yang akan diterbitkan. Seperti itu. Next. Nah, ini ketika sudah sesuai dengan syarat-syaratnya yang ada di bank tersebut, bank pasti akan menerbitkan LC-nya. Next. Ya, ini kemudian berikutnya ketika LC sudah diterima melalui sistem SWIFT, kemudian menyampaikan kepada pihak penjual. Nah, di sini tadi kita menyampaikan kepada penjual seperti apa baiknya, kemudian adakah syarat-syarat yang sepertinya akan merugikan pihak penjual. Nah, ini tentu kita akan memberikan advisory-nya juga melihat nasabah. Artinya jika nasabah sudah terbiasa, kita juga menyampaikan dan sudah terbiasa dengan transaksi dengan bank tersebut, tentu penyampaiannya tidak akan selengkap dengan nasabah baru yang LC-nya baru. Nah, ketika Bapak dan Ibu menerima LC dari bank manapun saya yakin tidak perlu khawatir untuk meminta ataupun malu ya meminta advisory ataupun nasihat ataupun saran dari bank, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disiapkan. Oke, next.
Nah, ini pihak penjual kemudian mengirimkan barang sesuai yang disepakati, next. Kemudian melakukan pengiriman ataupun penagihan dokumen melalui bank tersebut, next. Boleh next, Pak? Oke, ini kemudian pengecekan dan pengiriman dokumen, next. Nah, ini perbedaan antara LC site dengan LC usance. Ketika LC site, begitu dokumen diterima oleh oleh bank penerbit, kita lakukan pengecekan. Tadi kalau site kan kita langsung bayar, walaupun dengan ada waktu 5 hari kerja untuk diberikan waktu pengecekan dokumen. Nah, tapi kalau untuk di LC Houston, ketika dokumen diterima oleh bank penerbit, kemudian dicek, sesudah sesuai, baru kemudian bank mengeluarkan dokumen akseptasi namanya, atau accept. Kalau tadi LC adalah janji bayar, tapi janji bayarnya dengan kondisional, artinya dengan beberapa kondisi, ya tentu dengan adanya pengiriman dokumen, adanya kesesuaian antara dokumen dengan LC-nya, itu harus ada. Tapi kalau akseptasi, janji bayar unconditional atau janji bayar yang tidak bersyarat. Artinya begitu bank mengeluarkan akseptasi, misalkan bank A berjanji atau mengeluarkan akseptasi, maka dia berjanji untuk membayarkan, sudah ditentukan tanggalnya, tanggal berapa, nilainya berapa, dengan tanpa syarat apapun. Kalau tadi di LC disebutkan bahwa oke, janji bayar, tapi kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Adanya pengiriman barang, yaitu kewajibannya si penjual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilainya tentu yang dibayarkan boleh jadi antara pengiriman barang dengan nilai LC berbeda. Nah, bank hanya berjanji sesuai dengan nilai LC-nya. Seperti itu. Kemudian akseptasi, itu sudah dipastikan, Pak. Dengan akseptasi tersebut, bahkan ketika next, Pak. Ya, ini membayarkan pay at due date atau membayarkan pada saat jatuh tempo. Ketika penjual menerima akseptasi ini, sebenarnya juga dia bisa, ini kan tadi saya sampaikan ini adalah pembayaran berjangka, tergantung isi LC-nya. Bisa 30 hari, 90 hari, 60 hari, tergantung kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Nah, tapi di sini, Bapak dan Ibu, sebagai pihak penjual bisa mendapatkan pembayaran di awal dengan menggunakan akseptasi tadi yang sudah diterima. Bagaimana caranya, Pak? Akseptasi ini, Pak, bernilai, Pak, bagi bank. Bernilai, artinya ketika Bapak dan Ibu memilih akseptasi yang diterima dari bank A ini, bisa dilakukan bahasanya menjual, ataupun menegosiasi, ataupun mendiskonto akseptasinya kepada bank. Sehingga pihak penjual bisa mendapatkan dana lebih awal. Seperti itu. Ketika ini dilakukan, Bapak dan Ibu dana di awal, tidak menunggu jatuh tempo, kemudian baru nanti pembayarannya diterima oleh bank. Bagaimana dengan pembayarannya? Si bank penjual baru akan menerima setelah bank penerbit membayarkan. Seperti itu. Next. Jadi walaupun LC-nya berjangka, tapi tetap bisa mendapatkan pendanaan di awal dengan menggunakan akseptasi tersebut. Oke. Bagaimana dengan usance payable at site? Ya, usance payable at site ini kalau kita lihat dari namanya adalah LC berjangka, tapi bisa dibayar lebih dulu atau di awal, tidak perlu menunggu jatuh tempo. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama ini sales kontak tentu ada, kita lihat alurnya. Kemudian yang kedua, melakukan adanya pihak pembeli mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk menerbitkan LC usance payable at site. Nah, dari sisi ini
Sini sudah berbeda Bapak dan Ibu di poin 2. Poin 2 di sini ketika bank menerima permohonan adanya penerbitan LC usance payable at site, ini pihak pembeli tentunya berarti belum tentu memiliki dana. Lalu bagaimana untuk pembayarannya? Nah, ini tentu dilihat dari siklus bisnis si pembeli. Biasanya bisa dengan adanya harus memiliki fasilitas pembiayaan di bank penerbit. Oke, next. Nah, ini tadi sudah sampaikan sama ya, melakukan advice kepada pihak penjual, next. Baru kemudian setelah dirasa antara LC dengan / kontrak sesuai, pihak penjual mengirimkan barang kepada pihak pembeli, next. Ya, ini menagihkan dokumen kepada pihak penjual, next. Sama seperti dengan sebelumnya, bank harus mengecek terlebih dahulu, menyampaikan advisory bahwa ini ada yang kurang atau tidak kepada pihak penjual. Jika sudah, kemudian mengirimkan dokumennya kepada bank penerbit. Next, yaitu adalah cek pengecekan, melakukan pengecekan dan pembayar at site. Nah, di sini LC-nya memang usance kemudian tapi dibayarnya at site. Artinya begitu dicek, maka pihak bank penerbit langsung membayarkan, tidak menunggu jatuh tempo. Lalu di mana letak usance-nya atau berjangkanya? Nah, berjangkanya ada di antara pihak pembeli dengan banknya pembeli. Artinya di sini bank pembeli tidak langsung didebet ataupun bank mengambil dananya dari pembeli, tapi nanti sesuai dengan kesepakatan di awal ketika mengajukan permohonan LC tersebut, dibayarkan nanti di belakang. Seperti itu. Kapan dibayarkan? Sesuai dengan kesepakatan. Bisa 90 hari, bisa 60 hari, tergantung dari kesepakatan. Ini menjadi poin penting bagi pembeli, jika Bapak dan Ibu berada di pihak pembeli. Kenapa? Karena nanti biasanya LC yang jenis ini digunakan oleh pembeli, pembayarannya nanti setelah barang yang diterima dijual. Siklusnya seperti itu. Bank akan melihat, oke, ini barangnya akan diterima, kemudian dimanfaatkan untuk kemudian dijual kembali, hasil penjualan itu baru digunakan untuk membayarkan kepada bank. Seperti itu. Next. Nah, ini pay at due date atau membayarkan pada saat jatuh tempo. Next. Nah, ya. Ini usance payable at usance, artinya LC-nya adalah usance, tapi kemudian dibayarkan atas usance juga. Perbedaannya apa? Kok sama-sama usance? Nah, bedanya adalah di jangka waktu Bapak dan Ibu. Oke, ini sama. Pertama / kontrak, kemudian mengajukan permohonan, next, nih ya, ini terbit LC-nya, kemudian next, advice LC-nya kepada pihak penjual, kemudian next, pengiriman barang, next, dokumen ditagihkan, next, bank melakukan pengecekan dokumen dan kemudian pengiriman dokumen kepada bank penerbit, next. Ya, ini yang ke-8 berikutnya adalah melakukan pengecekan di pihak issuing bank atau bank penerbit dan kemudian melakukan akseptasi. Next. Kemudian bank melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Next. Ini kemudian yang 9B-nya adalah pay at due date. Nah, perbedaannya adalah antara 9A dengan 9B, ini dari sisi waktu Bapak dan Ibu. 9A, usance-nya lebih cepat, 9B lebih lama. Misalkan seperti ini. 9A, pay due date-nya adalah 90 hari. Tapi kemudian, jadi artinya bank membayarkan terlebih dahulu kepada penjual. Tapi kemudian si pembeli membayarkannya belakangan. Misalkan 120 hari. Artinya ada selisih 30 hari untuk pihak pembeli membayarkan kepada pihak banknya. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya di sisi ini. Sama-sama usance, tapi usance-nya berbeda. Boleh jadi bank membayarkan kepada pihak penjual 30 hari, tapi kemudian si pembeli membayarkannya kepada bank 90 hari.
Ini tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli dan pembeli dengan bank. Next. Oke, ya, ini materinya. Perbedaan antara yang pertama dengan keempat metode pembayaran tersebut tentunya adalah kebutuhan ataupun juga bargaining power dari antara penjual dengan pembeli. Kemudian yang kedua, dilihat dari bisnisnya seperti apa, siklusnya. Itu juga akan mempengaruhi metode mana yang akan dipilih. LC, oke, LC-nya mana yang kemudian digunakan? Apakah LC site, LC usance, LC usance payable at site, ataupun usance payable at usance. Nah, ini lagi-lagi tergantung kepada antara pihak penjual dan pembeli tentunya. Ini demikian dari saya. Untuk waktunya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sidik atas materinya. Kita lanjut berikutnya, kami persilakan pembicara kedua, yaitu Bapak Bobi untuk menyampaikan materinya. Waktu kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Duta, terima kasih Pak Sidik. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ahmad Akbar Habibi, founder dari YPS Habibi Academy. Slide please. Oke, izinkan saya perkenalkan dulu nih YPS Habibi Academy. Kenapa ada Habibi Academy ini? Next, please. Nah, saat ini yang akan kita perkenalkan adalah dasar hukum dari Habibi Academy itu, visi dan misi dari Habibi Academy, apa yang sudah dikerjakan Habibi Academy, dan apa yang sedang dikerjakan Habibi Academy, dan apa yang akan dikerjakan oleh Habibi Academy. Baik, next. Bapak Ibu, nah kita terdaftar di aktenya itu per tanggal 8 Februari 2021. Baru aja nih, baru terdaftar, dan di Kumham kita sudah terdaftar juga di tanggal 15 Februari. Jadi secara hukum kita sudah ada nih di Kumham. Oke, berikutnya. Next, please. Oke. Visi kami itu ingin menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ekspor-impor dunia. Nggak ada alasan untuk bermain lokal karena kegiatan ekspor-impor itu adalah kegiatan antar negara, pentrading antar negara. Jadi, visi kita adalah kita bisa menyebutnya kita ingin menjadi lembaga yang berstatusnya dunia. Terus kita misinya adalah memberikan dan menyebarkan ilmu, hasil penelitian, hasil pengembangan terkait dan ekspor-impor. Terus kita mencetak terus jaringan eksportir-importir baru yang handal dan saling bekerja sama. Nanti ada beberapa kerjasama antara Habibi Academy dengan pelaku-pelaku ekspor-impor yang sedang kita lakukan. Kemudian kita juga ingin membangun tempat-tempat pendidikan nih, tempat pendidikan ekspor impor dan penerapannya karena ke depan kita lihat sih pendidikan ini knowledge-nya itu harus tersebar ke mana-mana, tidak hanya di kota besar, tapi harus ada di daerah-daerah juga karena potensi-potensi komoditas ekspor itu banyaknya di daerah. Sedangkan tempat-tempat ilmu itu banyaknya di kota-kota besar. Nah, jadi kita pikir harus ada nih yang tempat-tempat meratanya. Oke, next please. Nah, ini yang telah kami lakukan. Walaupun kami terdaftar di Kumham per Februari, 15 Februari 2021, tapi jejak kami itu sudah dimulai dari 2018. Nah, di 2018 itu mungkin sebelumnya saya mundur dulu di 2010. Di 2010 itu saya mengawali karir dari ditugaskan untuk menyelesaikan transaksi LC ini. Nah, waktu itu saya hanya ditinggal
oleh yang ngurus LC sebelumnya itu hanya dikasih waktu 1 hari. Waktu 1 hari itu, ini loh Mas, LC-nya ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Habis itu besok orangnya udah pergi. Wah, saya kebingungan itu. Saya coba cari informasi-informasi di internet. Saya mau training di mana nih ya? Tapi sangat sedikit sekali untuk training-training di spesial LC. Kebanyakan itu buat banking. Nah, kalaupun yang buat pelaku itu hanya general. Dan dari situ saya mulai, benar kata Pak Sidik, itu kita harus berkomunikasi sama bankingnya juga. Nah, di situ saya banyak belajar. Ya, pasti ada case-case yang terjadi di situ. Nah, sehingga akhirnya makin lama saya punya knowledge itu, dan kita juga memberanikan diri juga membuat training di perusahaan batubara, perusahaan energi juga, terus di perusahaan semen Indonesia. Nah, saya berpikir gimana ini buat memperluas lagi nih knowledge di bidang ekspor impor yang lebih komprehensif. Akhirnya saya membuat Habibie Academy, websitenya dulu, karena saya pikir dengan website itu lebih bisa dijangkau oleh banyak orang. Kemudian untuk menyebarkan ilmu-ilmunya dari pengalaman-pengalaman dan knowledge yang saya punyai, kita membuat YouTube channel. Sama juga channelnya Habibie Academy. Nah, itu di 2018. Nah, di 2019 kan pembuatan website itu tidak langsung bisa diakses, harus diisi dulu, harus dirancang dulu. Nah, akhirnya di 2019 itu Habibie Academy bisa diakses secara umum, walaupun sampai saat ini juga terus dilakukan pengembangan-pengembangan. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2020 ini saya membuat satu set LC settlement. Nah, jadi tadi yang dijelaskan Pak Sidik itu kita sudah buatkan juga nih Bapak Ibu videonya nih, mulai dari awal skema LC-nya, tapi kita ambil yang case-nya yang no diskrepansi, tidak ada perbedaan, sampai ini pembuatan bill of exchange-nya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di channel Habibie Academy nanti di letter of credit settlement. Oke, Bapak Ibu, di tahun 2021 kita seperti tadi yang saya bilang sudah terdaftar di Kumham yang dilakukan. Nah, itu saat ini kita lihat lagi apa yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, next. Nah, ini kita di Januari 2017, di 16-17 Januari 2021 kita diundang nih sama petani kopi nih di Garut. Nah, mereka mengundang kita, mereka minta tolong diajarkan bagaimana bisa mengekspor produk kopinya. Nah, kita datang ke sana, kita lihat, kita mesti review dulu produknya, dan bagaimana kita biar bisa membuat strategi-strategi biar bisa itu diekspor nantinya. Kemudian kita juga membantu ada eksportir muda yang dia diberikan amanat oleh negara Mesir untuk memenuhi permintaan komoditas-komoditas. Saat ini kita lagi involve dengan mereka. Oke, berikutnya. Next, please. Oke. Nah, ini yang akan menjadi langkah Habibie Academy selanjutnya in future. Nah, diawalin dari kursus-kursus, kita membuat website. Nah, kita ingin membuat lembaga konsultasi ekspor impornya juga nih. Bapak Ibu, kita berpikir nih LC ini kita bagaimana jadi lebih mudah lagi nih. Karena memang knowledge-nya itu banyaknya di perbankan. Nah, kita ingin knowledge itu ada juga nih di pelaku ekspor. Nah, pelaku ekspor ini kan bisa jadi eksportir sendiri ataupun profesional yang mensupport ekspor impor itu, ekspor tersebut. Nah, contohnya ya mungkin dia di adminnya, di finance-nya, untuk knowledge seperti itu. Nanti kita lagi bekerja sama nih sama NISD
buat biar bisa menjadi lembaga konsultasi nih. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ekspor, selain bertanya ke banknya, kita juga bisa kasih advice juga nih ke para profesional di bidang ekspor impor. Jadi supportnya nih ada dua nih, dari banking dan dari kita Habibie Academy dan rekanan kita juga. Mimpi kami itu sebenarnya sederhana sih, kita pengen punya kampus di bidang ekspor impor, karena kita tuh sering dipicu atau diminta untuk tingkatkan ekspor, tapi lembaga pendidikan yang formal, yang komprehensifnya itu eh, bisa dibilang belum ada atau sangat sedikit. Ada yang dari pemerintah, tapi yang swasta juga jarang. Nah, itu di sini impian kami adalah punya kampus aja lah gitu. Nah, nanti dari kampus itu kita akan buat jadi penelitian dan pengembangan ekspor impor lainnya. Begitu Bapak Ibu dari Habibie Academy. Nah, selanjutnya kita serahkan untuk pertanyaan kita serahkan kepada Duta ya. Baik, terima kasih Bapak Bobi. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom chat, dan bagi yang ingin bertanya langsung dapat klik icon raise hand. Terima kasih. Oke, ada sebuah pertanyaan Pak. Kira-kira LC ini dapat dibatalkan sepihak oleh penjual atau pembeli? Mohon penjelasannya Pak Sidik. Nah, ya ini pertanyaan menarik ya. Yang pertama, apakah LC ini bisa dibatalkan atau tidak? Memang dari sisi jenis LC-nya sebelum tadi sempat saya menyinggung adanya kesepakatan, adanya aturan internasional yang berlaku yang biasa kami sebut adalah UCP. UCP untuk versi 600. Nah, sebelum LC UCP 600, memang LC itu ada dua jenis dari sisi pembatalan. Ada yang sifatnya irrevocable atau tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, atau yang revocable bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Nah, itu tapi semenjak tahun 2007 itu UCP 600 lahir revisinya, sehingga semenjak dengan adanya UCP 600 untuk jenis LC yang revocable atau dibatalkan sebelah pihak tidak ada lagi. Saat ini sudah tidak ada lagi bank yang mau menerbitkan ataupun menerima LC yang sifatnya revocable. Nah, ini berarti LC yang diterbitkan itu semuanya sudah harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, antara bank dan juga si penjual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu dipahami juga oleh Bapak dan Ibu adalah ketika LC sudah terbit sebenarnya tidak ada kewajiban dari sisi penjual. Ini kalau melihatnya dari sisi LC ya, Bapak, Ibu, dan Ibu. Ketika saya penjual ataupun eksportir menerima LC, sebenarnya tidak wajib bagi saya itu untuk mengirimkan barang. Tapi kemudian nanti dari sisi kontrak ini lain lagi sifatnya. Sifatnya nanti akan ada tuntutan dari pihak si pembeli. Seperti itu. Tapi kalau misalkan LC diterbitkan, kemudian mengirimkan barangnya sesuai dengan permintaan, kemudian menagihkan kepada pihak pembeli, maka wajib bagi bank untuk membayarkan. Bagaimana kalau bank nggak membayarkan? Maka ini akan bisa menuntut penjual bisa menuntut bank secara pengadilan, baik pengadilan dalam negeri ataupun pengadilan luar negeri, memang jika banknya adalah di luar negeri. Nah, ini tentu akan berisiko bagi bank. Bagi bank nggak sembarangan untuk membikin LC, Bapak dan Ibu. Ada risikonya risiko reputasi. Tentu juga misalkan contoh bank sekelas Mandiri misalkan ya, menerbitkan LC $1 juta aja misalkan. Itu nilai asetnya Bank Mandiri lebih besar dan lebih besar dibandingkan $1 juta. Maka ketika bank menerbitkan itu dan ada tuntutan itu akan sangat-sangat tidak sepadan nilai $1 juta dengan nilai Bank Mandirinya, seperti itu. Mohon maaf saya menyebutkan salah satu merek ya, Bapak dan Ibu.
Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak Sidik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Sidik. Apakah LC tersebut bisa dijadikan jaminan, Pak? Ya, ini juga masih banyak saya melihatnya misunderstanding ataupun kesalahpahaman antara di masyarakat ataupun di pelaku ekspor impor bahwa LC bisa dijadikan jaminan. Kami bank tidak bisa menjadikan atau menerima LC sebagai jaminan. Kalaupun itu dijadikan jaminan, seperti LC back to back nih, tentunya harus disertai dengan adanya jaminan tambahan, Pak. Jadi tidak serta-merta dengan adanya LC, Pak, misalkan ada Pak Duta datang ke saya di Bank A gitu, di Bank Syariah Indonesia, Pak saya terima LC, bisa nggak dijadikan untuk pencairan? Nah, ini belum tentu bisa, Pak. Harus ada step-stepnya seperti itu. Adapun kalau misalkan menjadikan back to back, tentu ini ada cukup panjang untuk penjelasannya untuk back to back. Mungkin akan kita bicarakan di lain waktu untuk penjelasan LC back to back LC. Itu Pak Duta. Baik, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Irwan, Bandung. Untuk mengetahui validasi bank dari buyer maupun seller bagaimana? Kedua, seandainya arbitrase terjadi, lembaga apa yang bisa kita gunakan untuk mediasi atau pengaduan hukum? Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Udah dalam. Baik. Yang pertama tadi untuk validasi. Di kami, Pak, di semua bank itu memiliki unit. Yang pertama adalah unit financial institution. Jadi memang kerjaannya menjalin ataupun berkomunikasi dengan lembaga ataupun bank-bank lain. Nah, biasanya kami ketika memvalidasi LC melalui unit tersebut. Mereka memiliki hubungan dengan bank-bank banyak, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Bahkan mereka ada asosiasinya, ada perkumpulannya antar bank-bank, dan isinya memang hanya unit tersebut, unit financial institution. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk validasi jika memang penerbitan LC-nya menggunakan tadi saya sampaikan aplikasi ataupun sistem SWIFT, maka tidak perlu divalidasi. Itu sudah menjadi jaminan bahwa LC tersebut yang diterima adalah asli ataupun otentik. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dari sisi satunya, ketika bank penerbit menerima dokumen, apakah ini benar nggak dari bank sananya, seperti itu. Nah, ini tentu kita juga sama, Pak, melalui unit financial institution. Kita akan bekerja sama dengan unit tersebut untuk menanyakan langsung ke bank yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk ada yang mungkin terlewat pertanyaannya, Pak? Iya, baik, Pak. Ada lagi, Pak. Bagaimana kalau LC melalui syariah? Bagaimana cara pengajuannya, Pak? Ini pertanyaan dari Pak Heri Hairudin. Wow. Ini pertanyaannya udah langsung mengkerucut ya, Pak ya. Pengajuan, penerbitan. Wah, apalagi nih melalui bank syariah. Baik. Untuk dari sisi LC yang tadi saya jelaskan merupakan LC yang berlaku secara umum, Pak. Baik yang di syariah maupun bank konvensional. Di negara manapun, baik di Zimbabwe, di Indonesia, di Amerika, ataupun di Jerman, itu sama untuk alurnya. Namun membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada saat pengajuan LC-nya itu jaminannya apa? Akadnya, Pak. Akad apa yang akan digunakan? Kalau di konvensional mungkin tidak mengenal akadnya, akad wakalah, tidak mengenal akad murabahah atau jual beli ataupun akad mudharabah. Nah, tapi kami di bank syariah ketika ada nasabah ingin mengajukan LC sebagaimana fatwa dari DSN MUI bahwa untuk akad-akad
LC ekspor maupun impor itu bisa menggunakan akad wakalah salah satunya, ataupun akad kafalah, ataupun akad wakalah ditambah dengan akad musyarakah dan ataupun mudharabah. Nah, ini tergantung kondisi dan kesepakatan antara bank dengan pembeli, Pak. Seperti itu. Jadi artinya bisa LC syariah di kami pun, saya di Bank Syariah Indonesia itu banyak menerbitkan ataupun menerima dokumen dari nasabah-nasabah berhubungan dengan LC. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Apakah perlu fasilitas juga Pak untuk pengajuannya? Ya, tadi lagi-lagi Pak, kalau melalui bank syariah, tentu dilihat juga kesepakatannya Pak. Apakah perlu jaminan atau tidak, atau bagaimana? Tentu tetap ada jika Bapak tidak ada dana bisa menggunakan fasilitas. Tentu kami sebagai pihak bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional, akan menilai terlebih dahulu ketika memberikan fasilitas. Tentu saya juga secara pribadi, kalau ada orang yang mau butuh dengan saya akan melihat dulu nih, apakah bisa atau tidak. Nah, catatan yang penting juga adalah antara perbedaan ini sedikit Pak, mungkin di luar konteks LC ya Pak, tapi antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak meminjamkan uang. Seperti itu. Itu poinnya. Kami tidak meminjamkan uang. Karena kenapa? Kalau kita minjamkan uang, kan secara konsep syariah boleh, tapi tidak boleh adanya tambahan ketika pengembalian. Terus untungnya dari bank syariah dari mana dong? Nah, makanya kita gunakan adalah akad-akad jual beli biasanya, Pak, ataupun akad kerjasama. Sehingga ketika pasti ada untung ketika jual beli. Misalkan tadi LC ekspor atau LC impor ya, Bapak kan sebenarnya butuhnya barang. Yang dibutuhkan barang, bukan uangnya sebenarnya. Contoh lain mungkin ketika Bapak mau beli motor ya, yang paling mudah. Sebenarnya yang Bapak butuhkan itu uangnya atau motor. Ketika bilang, oh motornya tentu, karena kan uang digunakan untuk beli motor, maka bank akan memberikan motor. Jadi bank sebagai penjual motor, bukan meminjamkan uang, Bapak balikan sekian, gitu. Tidak. Itu yang perlu disampaikan. Satu lagi Pak, tadi maaf ada yang terlewat. Bagaimana jika ada perselisihan badan mana yang dipilih? Nah, ini di dalam kesepakatan kontrak itu bisa ditunjuk Pak. Lagi-lagi bisa menggunakan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun bisa juga menggunakan Badan Arbitrase Luar Negeri juga bisa. Ini tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah, ini juga salah satunya baiknya tidak harus, tapi baiknya tercantum di dalam salah kontrak Bapak dan Ibu ketika bertransaksi. Apakah menggunakan di mana nanti? Atau jika penjual pembelinya dari luar negeri, bisa menggunakan biasanya kalau di kami, kalau untuk luar negeri itu menggunakan SIAK namanya, Singapore International Arbitrase. Nah, itu badan arbitrase di Singapura yang diyakini terpercaya lah ataupun adil seperti itu. Itu mungkin Pak Duta, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan berikutnya Pak dari Okta Makassar. Saat melakukan LC, apakah pengecekan hanya sampai di dokumen? Apakah barang yang dikirim tidak dicek? Oke. Bagaimana bila terdapat seller yang nakal mengirim barang tidak sesuai dengan spek yang telah disetujui? Wah, ini boleh jadi pernah pengalaman kali ya. Ini bagus pertanyaannya juga, Pak. Yang pertama memang dari secara ketentuan, bank hanya berhubungan dengan dokumen, Pak. Artinya kita hanya mengecek berdasarkan dokumen. Terus gimana dong kalau ternyata penjualnya nakal? Nah, ini sebenarnya di luar bank ada pihak-pihak lain yang bisa Bapak dan Ibu percayai dan memang harus dia memiliki tingkat tingkat prudent yang tinggi gitu bagi lembaga tersebut. Apa aja? Yang pertama yaitu adalah maskapai pelayaran.
maskapai pelayaran itu merupakan salah satu lembaga yang ketika dia sudah menerbitkan dokumen bill of lading gitu, maka itu pasti benar adanya ketika dia dan apa namanya ada apa kita bisa memantau sebenarnya. Ini ketika diterbitkan dokumen BL ini, nama kapalnya ini itu bisa dilacak, Pak. Ini kapal namanya apa, sebelumnya namanya apa, ini benderanya negara apa. Pengalaman, bahkan kalau misalkan benderanya itu bisa ketahuan sampai awal pembuatannya kapan. Itu satu, makanya pihak maskapai pelayaran sangat-sangat dipercaya. Kemudian yang kedua, bagi pihak pembeli bisa melakukan mitigasi risiko ataupun pengamanan, yaitu dengan cara melibatkan pihak surveyor. Semisal adanya kalau di kita Sukopindo ya, Sukopindo ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan lembaga tersebut seperti itu. Sehingga nanti dokumen hasil dari ketika setelah disurvei oleh Sukopindo ini bisa menjadi jaminan bahwa barang sudah sesuai. Itu karena sudah disurvei oleh lembaga terpercaya lain seperti Sukopindo. Demikian Pak Duta. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Briantiro, Pak. Apakah Habibie Academy ada rencana mau membuat perusahaan forwarder? Silakan. Baik, Habibie Academy sih, Habibie Academy, halo, bisa didengar suara saya? Oke, Habibie Academy sih lebih fokus ke pendidikan, tapi kita juga tetap nih menjalin kerjasama. Saat ini sih memang kita ada menjalin kerjasama sama salah satu perusahaan forwarder itu dalam negeri, dan dia masih muda, dia udah bikin apps-nya, tapi saya belum bisa memberikan infonya saat ini. Nanti kita coba minta izin sama mereka. Jika mau, nanti kita akan bikinkan webinarnya di webinar berikutnya. Tapi ini kita lagi melobi, lagi membuat kesepakatan. Mereka tuh keren banget. Dia bikin apps-nya, jadi kita misalnya barangnya dari mana, terus negara tujuan loh, negara tujuannya mana, portnya, itu cost-nya itu udah bisa terestimasi. Nah, itu kita lagi apa ya, kita coba kolaborasi sama mereka, kita coba jalin kerjasama. Jadi kalau untuk pertanyaan untuk membuat sendiri mungkin belum kepikiran karena kita lebih fokus ke pendidikannya. Begitu Pak Duta, begitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Bobi dari Pak Syarifuddin Cianjur. Assalamualaikum Pak Bobi, saya Syarifuddin dari Cianjur. Bisakah kami bekerja sama untuk ekspor hasil olahan buah pala berupa manisan, buah pala baik kering maupun basah? Silakan Pak. Ya, Pak siapa? Syarifuddin. Pak Syarifuddin itu jatuhnya kan trading ya. Nanti kita akan bantu Pak. Nanti kita akan bantu dengan jaringan-jaringan kita, bantu mau ke negara mana, tujuan negaranya Bapak, apakah produk Bapak udah siap untuk ekspor, mulai dari produknya, kemasannya, terus izin-izinnya ke negara tujuan. Nanti kita coba bantu di-link-kan, kita antarkan produk Bapak ke negara tujuannya. Nah, memang perjalanannya masih panjang. Nanti kita bisa review satu-satu. Mungkin seperti itu yang bisa kita jelaskan dulu ya Pak di sini. Nanti mungkin offline-nya kita bisa lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Irwan Bandung. Jika ini pertanyaan yang tadi nih Pak, jika arbitrase terjadi, lembaga apa yang bisa memediasi atau pengaduan hukum mengikat buyer dan seller berbeda negara? Oke, SIA ya Pak, terima kasih. Oh, ini sudah. Ini apa nih? Dari Ristra, izin Pak, apakah LC irrevocable asset bisa diajukan dengan 30% untuk biaya produksi? Terima kasih. Oke. Ini memang ada banyak jenis LC,
di luar jadi kalau tadi saya sampaikan adalah jenis yang jenis LC berdasarkan waktu. Nah, untuk red clause tadi disampaikan bahwa LC set itu tidak bisa dijadikan jawabannya ya, LC set itu tidak bisa dijadikan pencairan 30% ya Pak ya. Itu tidak bisa karena LC memang syaratnya adalah LC set ya, maksud saya LC set adalah syaratnya ketika mau menerima pembayaran harus terlebih dahulu melakukan kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Ya mengirimkan barang. Untuk jenis LC yang memang mau mencairkan terlebih dahulu 30% dari nilai LC-nya, ada namanya memang red clause LC, Pak. Red clause LC memang ada jenis yang dia memperbolehkan cair terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Tapi tentu ada juga dokumen yang perlu dipenuhi. Itu mungkin red clause. Jadi antara red clause dengan slide itu berbeda. Red clause dia bisa mencairkan terlebih dahulu di awal sebelum barang dikirim. Itu mungkin Pak Duta. Baik, terima kasih Pak Sidik. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Andi Setiawan Jakarta mengenai diskrepensi Pak. Mohon dijelaskan prosedurnya dan juga bank charge untuk setiap diskrepensinya. Oke. Ini Bapak seperti pernah kena diskrepensi ya Pak? Baik, diskrepensi itu adalah penyimpangan ataupun ketidaksesuaian antara LC dengan dokumen yang dikirim. Satu. Kemudian yang kedua, untuk biayanya memang adalah dikenakan oleh bank penerbit kepada pihak penjual. Itu yang kedua. Ketiga, bagaimana kemudian alurnya Pak? Ketika LC-nya dokumennya ini diskrepensi, ada berdasarkan UCP ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh bank. Yang pertama adalah bank menerima dokumennya terlebih dahulu, men-hold dokumennya, menahan, kemudian memberitahukan kepada si pembeli. Nanti jalan atau tidaknya, dibayarkan atau tidaknya itu berdasarkan persetujuan dari si pembeli. Jika pembeli setuju untuk menerima dengan dokumennya dan barangnya dengan diskrepensi tersebut, maka akan dibayarkan. Yang kedua, kalau itu tidak dilakukan oleh bank, bank bisa melakukan yang poin kedua. Bank langsung menolak dan mengirim kembali dokumen-dokumen yang telah dikirimkan. Gitu. Yang ketiga yaitu bank akan menyampaikan tergantung dari instruksi si penjual. Jadi antara 3 ini Pak. Ketika ada diskrepensi, maka bank wajib memberitahukan kepada pihak penjual bahwa dokumennya diskrepensi. Ada yang tidak sesuai. Mana yang tidak sesuai? Poin A, poin B, poin C. Nah, kemudian bank akan memilih salah satu dari tadi yang saya jelaskan di 3 tadi. Oke, bank sudah menyampaikan diskrepensinya 1, 2, 3. Kami sedang menunggu persetujuan dari aplikan ataupun pembeli. Nah, ini berarti bank sudah menghubungi pembeli dan sedang menunggu keputusan dari si pembeli. Nah, pada saat kita ataupun penjual sudah mengetahui bahwa LC-nya diskrepensi, di awal sebenarnya kan tadi ketika bank si advising bank sudah memeriksa ya, bank si penjual sudah memeriksa adanya diskrepensi, itu baiknya pihak penjual langsung menghubungi si pembeli. Pak, ini ada diskrepensi Pak. Diskrepensi sih nggak banyak, ya cuma ini gitu, nggak material. Artinya tidak merusak barangnya. Seperti itu. Nah, ini dengan cara seperti itu boleh jadi ketika dokumen sampai, pembeli itu bisa memberikan keputusan cepat. Oh, ini udah langsung bayarkan aja. Nah, maka sebenarnya ketika bank memberikan itu, baiknya penjual langsung menghubungi. Seperti itu. Itu mungkin Pak. Baik Pak. Selanjutnya ada Pak Afnan Lutfi. Silakan Pak Afnan Lutfi. Pak Afnan. Boleh. Unmute, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak dijelaskan panjang lebar tentang LC ya. Siap. Saya ini kan LC mungkin mainannya teman-teman atau kita yang ekspor lah terutama. Nah, kalau di Indonesia sih mungkin dulu mungkin rekber kali ya, rekening bersama mirip-mirip begitu ya. Oh, Nah, kalau metode LC ini untuk di transaksi lokal bisa dilakukan enggak, Pak? Oke. Artinya mungkin banyak pengalaman dari teman-teman misal nih yang mohon maaf misalkan mencari bahan baku yang letaknya jauh. Misal ada perusahaan di Surabaya lah. Kemudian bahan bakunya ternyata ada di Ambon atau di pulau yang jauh yang terkendala jarak yang cukup jauh. Jadi agak sulit kalau hanya modal kepercayaan doang. Kita mesti pegang ya satu dokumen yang ya mirip-mirip seperti inilah, yang kemudian bisa kita jadikan pegangan dan transaksi itu kemudian aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kemudian model ini dilakukan, tapi person to person, jadi tidak mungkin legalitas lembaga belum ada atau belum cukup, apakah mungkin dilakukan dengan ya person to person lah, pakai data pribadi dan sebagainya, apakah mungkin? Kemudian yang ketiga, jikalau bisa dilakukan LC lokal seperti itu, nilainya minimal berapa Pak? Di kisaran berapa lah untuk kemudian kita bisa melakukan model seperti ini? Terima kasih. Jadi bagaimana Pak? Yap. Di lokal apakah ada LC-nya? Ini ada 3 pertanyaan. Saya sudah menyatat, Pak. Yang pertama, apakah ada LC lokal? Yang pertama, untuk jawabannya ada, Pak. Yaitu namanya SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Ini merupakan instrumen yang sama dengan LC dan digunakan di Indonesia. Itu yang pertama. Penjelasannya sebenarnya gini Pak, LC, saya juga pengen membuka wawasan teman-teman semua bahwa LC sebenarnya berlaku lokal juga bisa. Artinya Singapura, di dalam Singapura dipakai LC bisa nggak? Bisa. Di negara manapun itu bisa digunakan. Nah, tapi memang di Indonesia itu ada keterbatasan yang dibatasi oleh Bank Indonesia dalam hal ini. Nah, Bank Indonesia sudah memberikan aturan bahwa untuk transaksional yang seperti LC, BI mengeluarkan instrumennya sendiri, yaitu SKBDN tadi. Tapi memang kelemahannya saat ini, karena PBI itu, peraturan Bank Indonesia ini atau SKBDN ini, itu terakhir diupdate ataupun direvisi tahun 2003. Jadi kita bisa tahu ini 17 tahun ataupun 18 tahun yang lalu baru udah revisi. Sedangkan perkembangan zaman itu bisnis pasti selalu berubah. Banyak kami pihak bank pun sudah menganggap ini masih perlu update seperti itu. Saya dengar BI lagi menggarap itu, belum tahu kapan selesainya. Tapi kelemahannya apa sih SKBDN? SKBDN kelemahannya hanya untuk di barang, pembelian barang. Sedangkan LC bisa untuk mengakomodir untuk transaksional jasa. Seperti itu. Jadi kalau Bapak memang hanya transaksi jual beli barang, bisa Pak SKBD. Dan itu lazim digunakan di Indonesia, memang menggunakannya itu. Nah. Oh, kapan? Oh, mohon maaf. Ya, itu satu Pak. Kemudian yang kedua, tadi apakah bisa LC ataupun SKBD-nya person to person? Bisa Pak, kita pun menerima SKBDN terakhir ya, sama saya itu penjualnya adalah orang. Selama memang orang dan artinya gini, kalau orang kan mungkin identitasnya jelas KTP, seperti itu, ada ID-nya yang bisa dibuktikan bahwa memang Pak Afnan tuh ya ini orangnya, gitu. Buktinya Pak, ya KTP-nya Pak, fotonya sesuai, namanya ada tercantum di KTP tersebut. Nah, kalau perusahaan kan memang ID-nya itu adalah SIUP dan sebagai teman-temannya lah Pak, yang membuktikan bahwa memang perusahaan itu ada ART-nya.
kemudian secara hukum hukum negara itu memang terbukti bahwa ini ada nama PT-nya PTA, kemudian siapa yang berwenang di situ yang bertanggung jawab yang untuk bertindak secara hukum ada namanya ABC. Makanya oleh karena itu maka pihak bank membutuhkan legalitas seperti itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kita tahu jelas orang mana yang memang bertanggung jawab. Siapa sih yang kita berhadapan dengan siapa orangnya. Gitu. Makanya kalau orang kan lebih enak, lebih jelas. Itu sehingga memang inti poinnya adalah jawabannya ada, Pak. Untuk per orang per orang. Tadi yang terakhir pertanyaan. Oke, nilai. Untuk nilainya itu SKBDN dan LC tidak ada batas minimal nilai minimal, tidak ada. Mau 10 juta monggo silahkan, mau 50 juta boleh gitu. Mau 1000 US dollar bisa. Tapi memang biasanya baik pihak pembeli maupun penjual perlu memperhatikan juga dari sisi biaya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Itu mungkin Pak Afan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sidik. Selanjutnya Mbak Debbie dari Jakarta. Selamat siang. Saya ada 2 pertanyaan. Satu, adakah jenis LC apa yang bisa dicairkan untuk DP, misalnya 50% atau 30%, dan lunasnya itu sebelum barang dikirim. Terus nomor 2, dengan pembayaran LC itu apakah pasti bisa menjamin kalau buyer itu nggak akan kabur? Kalau misalnya kita punya LC dengan term, misalnya akan dibayar setelah beberapa hari barang diterima, terus apakah bisa menjamin bayarnya itu pasti akan bayar? Nah, kalau misalnya bayarnya kabur itu gimana? Terus atau mungkin bayarnya dengan segala alasan, misalnya barangnya reject lah, barangnya nggak bagus, terus nanti mereka minta diskon apa segala macam, nah itu gimana? Nah, baik, itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Tadi yang pertama Bu Debbie, bahwa untuk skema yang pencairan terlebih dahulu untuk DP ataupun modal itu adalah red close LC namanya. Tapi dengan catatan dia maksimal untuk pencairannya di awal itu 30%. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kaburnya pembeli, Ibu nggak usah khawatir. Sebenarnya begitu LC diterbitkan, yang Ibu kejar bukan pembeli lagi, tapi bank penerbitnya. Misalkan ketika Ibu menerima LC dari Bank HSBC Singapura misalkan, maka yang Ibu kejar bukan lagi pihak buyer yang ada di Singapura, tapi HSBC Singapura yang Ibu kejar. Dan itu pasti HSBC ketika bank manapun Bu, saya yakin ketika menerbitkan LC itu nggak sembarangan. Kami memilih dan memilah nasabah mana yang memang kita kasih fasilitas untuk pembukaan LC. Karena kenapa? Nilai nama kami itu, investasi kami itu lebih berharga dibandingkan $1 juta. Saya nggak mau demi keuntungan sedikit, tapi kemudian nama kami itu rusak seperti itu. Itu satu poin satu Bu. Kemudian tadi mungkin juga perlu dipahami bahwa LC red close juga tadi adalah Ibu hanya menerima pembayaran 30% maksimal itu di awal. Bagaimana dengan sisanya? Ibu akan menerima sisanya begitu Ibu mengirimkan barang. Jadi harus ada barangnya dulu. Kan tentu ini adalah antara take and give kalau secara mudahnya ya. Oke, Ibu memiliki hak untuk menerima pembayaran, tapi kewajibannya dulu dong. Lakukan kewajibannya apa? Ya kirim barang. Nah, pada saat Ibu melakukan tadi penagihan 30% pun, Ibu di awal itu harus melakukan kewajiban. Biasanya yang dilakukan adalah pengiriman dokumen aja. Yaitu pertama pernyataan bahwa memang Ibu menagihkan 30% dan bertanggung jawab. Ini kan sebenarnya buat modal. Kalau tiba-tiba di modal ketika Ibu melakukan itu terjadi masalah, maka pihak bank berhak untuk menagihkan 30% itu. Karena Ibu nggak melakukan pengiriman barang sampai batas waktu yang diberikan. Nah, itu kan juga perlu dicermati oleh kita bersama. Seperti itu. Itu
Itu mungkin Bu Debi, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Ya, silakan. bagaimana kalau misalnya bayarnya tiba-tiba minta diskon gitu? Itu Nggak bisa Bu. Kalau diskon itu kan sebenarnya harga di dalam LC itu pertama dijelaskan masa berlaku LC-nya. Ini perlu diperhatikan, masa berlakunya juga ada masa berlaku. Ibu boleh nagihkan itu selama dalam batas waktu LC, masa berlakunya LC. Yang kedua, ada nilainya berapa, harga barangnya berapa, jenis barangnya apa, nama barangnya apa. Dan itu nggak boleh keluar dari itu. ya dengan alasan Betul. apapun, misalnya dia bilang Dengan alasan apapun, barangnya Bu. jelek atau apa gitu. Betul, dengan alasan apapun. Oke. Nah, yang kedua tadi terkait dengan gimana nih kalau kan tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa LC saat ini sudah harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, bank dengan penjualnya, bank dengan penjual ya, bukan pembeli ya, karena LC itu adalah suatu dokumen hukum yang dikeluarkan oleh bank, maka yang berikat sebenarnya antara bank dengan penjual, bukan penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli dokumen hukumnya apa ya, sales kontrak, PO, SPK, seperti itu dan lain dan teman-temannya. Tapi apa namanya, dalam dokumen hukum antara bank dengan penjual itu LC-nya Bu. Artinya bank nggak akan merubah. Misalkan gini, bank tiba-tiba mengeluarkan, ada kan bisa ada namanya perubahan LC. Ketika bank menerbitkan perubahan LC, misalkan perubahan harga, itu tidak akan otomatis efektif sebelum beneficiary-nya atau penjualnya sepakat, oke saya setuju untuk ini gitu. Tapi selama itu tidak sepakat, maka perubahan LC tersebut tidak berlaku atau tidak. Yang berlaku yang mana? Yang di awal. Itu mungkin Bu Debi. Baik. Oke, makasih Pak. Ya, Bu Debi. Selanjutnya Pak Rudi dari Gorontalo. Silakan Pak Rudi. Di-unmute Pak Rudi. Sebentar. Oke, silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Begini, jika seandainya kita sudah menjalin kontak dengan buyer misalnya, dan buyer sudah menerbitkan LC. Kemudian saya sudah menerima DP 30% seperti yang barusan dijelaskan tadi Pak Sidik. Tiba-tiba di lokasi saya terjadi kenaikan harga yang menyebabkan produksi saya itu membengkak jika membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga dari kesepakatan dengan buyer itu saya tidak bisa mendapatkan keuntungan, malah saya bisa nombok. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengajukan terjadinya perubahan harga dengan si buyer melalui bank ini agar saya bisa mendapatkan harga yang pantas buat saya, dikarenakan posisi saya sekarang lagi terjadi kenaikan harga untuk bahan baku. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bagaimana Pak? Saya akan coba jawab ya Pak Rudi. Untuk terkait dengan harga tersebut memang secara LC tidak bisa berubah sebelah pihak, tadi saya sampaikan lagi. Kemudian yang kedua, jika terkait dengan perubahan harga, harus antara kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual, sepakat dulu. Pak, ini kita nggak bisa karena bahan bakunya saat ini sudah ya seperti itu. Nah ini perlu disampaikan ke pihak pembeli Pak, sebenarnya kesepakatan itu. Ketika ini sudah sepakat, baru kemudian bank bisa merubah isi LC-nya ataupun SKBDN-nya. Kami pihak bank juga tidak bisa merubah tanpa adanya kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Ketika ini sudah disepakati, baru nanti pihak pembeli akan mengajukan permohonan perubahan LC atau SKBDN. Baru kemudian mengirimkan kepada Pak Rudi sebagai penjual perubahan harganya tersebut. Nah, ini juga mungkin Pak Rudi, saya dari sedikit memberikan saran ketika melakukan kayak gitu, penjualan seperti itu, juga perlu memperhatikan ini Pak, fluktuasi harga yang memang terjadi. Jadi keuntungannya itu harus juga mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harganya, sehingga bisa masukin keuntungan yang lebih sebenarnya seperti itu.
Ataupun kalau enggak, ya tinggal kesepakatannya sih Pak, kontraknya itu yang harus diperbaiki ataupun direvisi. Itu mungkin Pak Rudi. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahin Ya. oleh Pak Bobi? Pak Rudi, mungkin saya boleh tambahkan nih sebagai pelaku ekspor juga nih waktu dulu. Kalau untuk case-nya Pak Rudi ini, ya ini langkah konkretnya adalah sales kontraknya itu direvisi dulu Pak, baru nanti bikin amendment LC-nya atau SKBDN karena base-nya dari LC atau SKBDN itu adalah kontraknya. Itu satu. Atau kedua, ya udah sama buyer close dulu satu transaksi ini, untuk transaksi berikutnya harganya baru berubah gitu sih Pak. Karena biasanya satu LC ini satu kali pengiriman shipment-nya. Seperti itu sih Pak, masukan dari saya sih. Jadi gatel sih sebenarnya sih Pak, dari tadi mau ngasih saran buat Bapak dari pengalaman-pengalaman saya sih gitu sih. Gitu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak Sidik dari Nanda Tambun. Kalau saya sebagai penjual, saya belum kenal atau belum dekat dengan pembeli negeri. LC jenis mana yang cocok untuk saya Pak? Terima kasih Pak. Untuk dari Bu Nanda. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Nanda, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah mana yang cocok LC-nya yang digunakan? Nah, ini juga antara keempat LC yang tadi saya jelaskan, perbedaannya itu yang paling awal ataupun LC yang start yang saya jelaskan tadi di awal adalah LC yang paling menguntungkan dari sisi pihak penjual. Jika Bapak dan Ibu di sini adalah posisinya sebagai penjual dan baru pertama kali bertransaksi, maka yang paling baik menurut saya adalah LC-nya LC sign. Karena Ibu dan Bapak menerima pembayarannya itu lebih cepat. Sebenarnya kalau pengalaman dari nasabah-nasabah, kami bertanya kepada nasabah kami yang baik yang kecil maupun yang besar, mereka biasanya pada saat nasabahnya penjual dengan pembeli baru kenal, mereka ngasihnya LC side. Tapi begitu sudah berjalan lama, baru berlanjut hubungannya ke LC Houston. Oh, kalau udah berjalan lagi 10 tahun, pembayarannya oke. Nah, nasabah kami itu ada yang punya kriteria 10 tahun sampai transaksionalnya, baru dia ngasih documentary collection di luar LC. Nah, artinya kalau tadi balik lagi ke jawaban untuk itu bahwa yang baik ataupun yang menguntungkan baiknya adalah LC sign. Itu mungkin Pak Duta. Baik, terima kasih Pak Sidik. Selanjutnya ada Ibu Gianiar. Silakan Ibu di-unmute. Oke, silakan Bu Gian. Iya, baik. Tadi kan saya menyorot pertanyaannya Bu Debi ya. Dilihat dari deskripsi langsung saya googling tadi, red clause ini consider unsecure ya. Terus gimana caranya ngeyakinin pembeli kalau kita akan menggunakan red clause ini. Nah, terus bagaimana skema hubungannya dengan jenis-jenis LC yang tadi udah dijelasin kayak yang LC at site gitu-gitu. Terus yang kedua, gimana LC ini dapat menolong eksportir baru agar dapat melakukan transaksi tanpa modal. Nah, lalu bagaimana skemanya begitu? Karena kan saya eksportir baru nih ceritanya gitu. Jadi bagaimana meyakinkan pembeli untuk menggunakan LC daripada metode pembayaran lainnya. Lalu skema yang mana yang paling tepat untuk eksportir baru agar dapat melakukan transaksi tanpa modal begitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Gian. Jadi bagaimana Pak untuk mensiasati bagi eksportir baru ini Pak? Ini sebenarnya pertanyaan berat banget nih Pak Duta. Modal soalnya nih. Memang tadi kalau terkait dengan LC red clause, dia bisa mendapatkan pendanaan di awal. Nah, ini juga sebenarnya pihak bank sangat-sangat berhati-hati ketika mengeluarkan LC ini. Karena tingkat risikonya tinggi bagi bank penerbit juga.
sehingga tidak mudah untuk kami pihak bank memberikan atau membuka LC red clause. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sebenarnya Ibu lagi-lagi tingkat kepercayaan. Bagaimana Ibu yang bisa meyakinkan kepada pihak penjual sebenarnya. Itu lebih lagi-lagi lari ke Ibu sih, bagaimana menangani klien Ibu untuk bisa meyakinkan. Bahkan apa namanya, kalau dia percaya boleh jadi tadi sebenarnya di luar skema kita bisa mix ya. Tadi kan di awal saya memberikan 4 juga jenis metode pembayaran transaksi ekspor impor. Nah, sebenarnya bisa di-mix gitu, artinya bisa DP dulu dibayarkan di awal di luar skema LC, nanti sisanya baru menggunakan skema LC. Itu bisa di-hybrid atau dicampur seperti itu. Di dalam kontrak dan saat ini memang lazim juga seperti itu. LC-nya bukan red clause, LC-nya LC side ataupun LC usance, tapi nasabah ataupun pembeli itu sudah memberikan DP-nya terlebih dahulu sebesar kesepakatan, bisa 10% sebagai tanda jadi atau deal-nya gitu, bahwa itu serius untuk melakukan transaksi. Kemudian terkait dengan tadi Bu, memang kalau pendanaan, kalaupun kesulitan sebenarnya susah juga saya ngejawabnya Pak, modal itu mungkin sih Ibu, ya bisa juga Ibu ke pihak bank, ke kami gitu kan ya, untuk minta pendanaan itu juga bisa sebenarnya. Melihatnya seperti itu sih. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Debbie. Bu Genier ya, maaf, Bu Genier. Baik, Iya. mungkin bisa ditambahkan Pak Bobi? Iya, paling kalau dari saya sih itu yang biasanya praktek yang terjadi itu bisa jadi sih Bu 50% itu dibayar di depan melalui TT, baru sisanya melalui LC. Nah, itu salah satu strateginya untuk mencari pendanaan. Itu biasa kok, common, nggak hanya dari pemula aja, sampai pemain besar eksportir nikel pun seperti itu. Jadi dia butuh dana di depan, nah dinegosiasi aja di depan 50 ya, baru sisanya 50 pakai LC. Jadi kan kita punya modal kerja ya. Atau pilihan berikutnya ya boleh cari pendanaan lainnya, bisa dari bank atau dari sumber investor, ataupun mungkin ada crowdfund. Sekarang ini kan lagi zamannya crowdfund ya, bisa dicari crowdfund yang bisa memfasilitasi pendanaan untuk ekspor ataupun untuk modal kerja. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya ada dari Ibu Wanti Kristianti. Silakan Ibu Wanti di-unmute dulu. Bu Wanti. Silakan Bu, di-unmute Bu. Oke, silakan Bu Wanti. Halo Bu. Ya, silakan Bu Wanti. Gini Pak, kan mulai di ekspor tapi lewat nyalur nih. Terus itu gimana nyalur kan dianggap ya, tapi saya itu itu. Jadi ini membawa 19 UMKM. Cuman di sini saya dulu bikin MOU-nya itu redaksinya itu gimana ya Pak ya? Maaf Bu, kurang jelas Bu. Nih, saya pemula UMKM untuk cuma saya itu lewat penyalur nggak langsung. Jadi Gina itu membuat MOU-nya perjanjian penyalur tersebut buat ke sayanya gitu, redaksinya. Oke, baik. Mungkin bisa saya ini Bu. Jadi gini mungkin Pak Sidik. Jadi Ibu Wanti ini sudah ada buyer gitu ya. Tapi dia tidak langsung melalui ke buyernya, tapi ada pihak ketiga. Nah, kira-kira MOU seperti apa yang akan dikeluarkan antara eksportir baru atau Ibu Wanti ini dengan pihak ketiga itu, Pak? Yang aman buat mereka. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Wanti ya. Bu Wanti,
Ini mungkin perlu dilihat dulu, saya perlu mengetahui lebih lanjut sebenarnya. Pihak ketiga ini hubungannya seperti apa? Apakah broker ataupun perantara, atau memang dia sebagai penjual juga? Sorry, maaf, ibu pembeli juga, tapi pembeli yang pertama. Nah, ini sebenarnya bisa kalau misalkan dia sebagai broker, sebenarnya ada LC skema, LC yang berbeda. Jadi LC-nya bisa LC yang transferable, misalkan seperti itu. Tapi memang saya harus lebih jelas juga sih, Pak Duta, Bu Wanti ya, ini hubungannya apa, seperti apa, lebih jelas, sehingga nanti bisa memberikan advisory, bisa memberikan saran yang memang sesuai dengan kondisi Bu Wanti, seperti itu mungkin. Tapi memang untuk yang special tadi, kita pakai perantara bisa dengan LC yang transferable. Tapi apakah cocok atau tidak, saya khawatirnya berbeda ini ya, kondisinya berbeda dengan kondisi Bu Wanti. Itu mungkin. Baik, insya Allah bisa jelas untuk pertanyaan ini ya Bu Wanti ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Saat kita menerima LC, apa saja biaya yang akan dikenakan oleh bank kepada eksportir? Oke. Kalau untuk dari sisi eksportir, itu bank mengenakan biaya pertama, biaya pengecekan dokumen, yang kemudian kedua biaya SWIFT-nya Pak, karena tadi kalau kita menggunakan SWIFT itu buat komunikasi juga ada biayanya, kalau SMS ya, itu ada biayanya, kita mengenakan ke nasabah. Yang ketiga, biaya pengiriman dokumen. Di kami hanya mengenakan 3 poin. Adapun berapa biayanya masing-masing bank tentu berbeda, berapa harganya. Tapi saya kalau melihat pasar, biaya antara ini tuh kurang lebih antar bank mirip-mirip. Artinya kurang lebih sama lah, perbedaannya tipis, tidak jauh berbeda banyak dengan pesaing-pesaing yang para bank seperti itu. Jadi 3 poin itu, yang pertama biaya pengecekan dokumen atau kami sebut biaya provisi, yang kedua biaya SWIFT, yang ketiga biaya pengiriman dokumen. Itu mungkin bisa menjawab Pak Duta. Baik, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita akhiri saja sampai di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kesimpulan pembicara kita. Kami persilakan untuk Bapak Bobi. Waktu kami persilakan. Iya, selamat jelang siang. Udah siang nih kayak Bapak Ibu. Jadi yang mau saya garis bawahi sebenarnya sih untuk knowledge LC ini nggak akan cukup untuk 2 jam ini. Pasti karena pengalaman dari saya dari ratusan LC yang saya tanganin itu ada spesifik clauses yang membuat dia diskrepansi. Nah, diskrepansi itu tadi perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan, bank itu punya hak untuk menanyakan ke aplikan dulu bahwa apakah ini rilis apa enggak karena ada diskrepansi setelah 5 hari kerja itu. Nah, ini saya berbagi pengalaman saja dari pengalaman saya kan di rekan kantor saya waktu itu karena saya yang tahu pertama tentang LC ini, saya mengajarkan kepada rekan-rekan saya yang lain di divisi lain, di grup lah. Tapi yang paling terjadi adalah banyak dari mereka yang dibajak sama perusahaan karena knowledge ini itu sangat jarang diajarkan. Kalaupun ada yang mengajarkan itu tidak detail, tidak hanya garis besarnya aja. Karena knowledge ini seperti yang saya kasih tahu, ini banyak yang diajarkan oleh bank ke bank, pihak-pihak bank. Nah, terus ada juga yang saya ajarkan dia dipromote jadi manajer di suatu divisinya. Bahkan yang terakhir pun saya pun dibajak sama perusahaan lain gitu, jadi pindah juga gitu. Jadi saya pikir sih ini knowledge yang penting buat kalau Bapak Ibu ada ada yang ingin berkarir di profesi ekspor impor, profesi ekspor lebih tepatnya, ataupun Bapak atau Ibu yang ingin melakukan ekspor langsung jadi pelaku ekspornya. Kan skala perusahaan berbeda-beda ya, ada yang mulai dari kecil sampai yang besar. Tapi di Habibie Academy ini semua diakomodir lah knowledge itu. Nah,
itu sih yang ingin saya beritahukan. Kita juga berpikir nih, nggak akan cukup 2 jam, mungkin setelah Lebaran kita akan buka kelas nih, buka kelas untuk letter of credit. Ada yang kelas online ataupun kelas offline. Yang kelas offline itu mungkin habis Lebaran, tapi kita lihat deh, karena pandemi ini kan pemerintah tidak menyarankan untuk tatap muka. Tapi ada beberapa juga yang sudah diperbolehkan. Nah, tergantung Bapak Ibu nanti gimana sih ininya, keinginannya. Kita coba akomodir, nanti ada linknya di bawah ya, admin ya. Kita coba tolong nanti diberikan linknya, dan nanti di situ kita akan komunikasikan kelas-kelas kita dan kelas seperti apa yang diinginkan. Jadi pada dasarnya sih Habibie Academy itu tetap membagi-bagikan ilmunya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu kita share semua di situ, ada 8 video, satu seri tentang LC settlement. Tapi skemanya masih no diskrepansi. Tapi untuk diskrepansi yang lainnya kan nggak mungkin dibuatkan satu video satu. Jadi mungkin itu akan ada di kelas, jadi lebih detailnya. Diharapkan nanti Bapak Ibu punya skill yang bagus buat LC ini. Nah, selain itu, oh iya, saya tambahkan juga, Habibie Academy juga pernah nih dapat WA nih dari Turki. Kita diminta advice tentang LC dari Turki. Itu namanya Pak Berat, dia langsung WA ke nomornya Habibie Academy, itu ada di website. Nah, alhamdulillah yang waktu itu saya ngerespon, kita kontak-kontakan di sana. Jadi yang mau saya katakan adalah ini adalah skill internasional. Bapak Ibu kalau mau kuasai, silakan kuasai. Belum banyak orang juga yang menguasai ini. Itu sih Bapak Ibu pesan dari Habibie Academy. Mungkin dari Pak Sidik ada pesan-pesannya, silakan. Baik. Memang tadi kalau dilihat kan dari penjelasan saya, tadi sekilas yang disampaikan oleh Pak Ahmad ya, bahwa ini skillnya internasional, betul. Memang ini juga skill ini ataupun kemampuan ini, knowledge ini dipakai di seluruh dunia. Tapi bukan berarti ini sulit. Ini mudah seperti itu. Kalau tadi Bapak dan Ibu lihat bahwa dari semua jenis-jenis yang saya sampaikan, ini sebenarnya perbedaannya hanya sedikit, sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan untuk beberapa nasabah yang saya kenal, itu sekelas petani pun mereka melakukan LC, mereka ngekspor bayam ke Singapura, walaupun nilainya kecil Pak, nggak banyak gitu. Tapi mereka rutin tiap bulan itu mengekspor Singapura dan melakukan LC. Ini juga memang yang boleh jadi tidak banyak diketahui oleh teman-teman petani-petani lain mungkin, ataupun UMKM lain mungkin. Sebenarnya ini juga bisa digunakan dan terbukti untuk petani bayam pun menggunakan skema ini gitu maksudnya. Artinya ini sangat mudah. Terlebih kami dari pihak bank, artinya bank manapun akan sangat siap dan bersedia untuk membantu menjadi advisor ataupun penasehat bagi Bapak dan Ibu dalam transaksi ekspor impor ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Duta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kami akan beritahukan untuk materi yang telah disampaikan akan diberikan di link grup WA yang kami berikan di kolom chat, dan di grup WA ini kita bisa mengenai ekspor impor. Sebelumnya terima kasih Bapak Sidik, Bapak Bobby, Bapak Ibu sekalian, dan Memo Organize yang telah mensupport untuk acara webinar ini. Sampai ketemu kembali. Sebelumnya kita boleh aktifkan kamera, kita foto bersama lagi ya. Oke, silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Slide pertama. Slide berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bapak Sidik, Bapak Bobby, dan Memo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Engkau gemilang Alhamdulillah. malam
Malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang. Mantap Pak Duta. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Semoga semua. membantu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Pak. Sama-sama Bapak. Jangan